Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Kapal yang membawa alat pemancar hilang di perairan Mimika. 7 nelayan asal Merauke ditangkap tentara Australia karena melanggar pelayaran. Empat 4.000 tentara dan polisi amankan kedatangan Presiden ke Jayapura. Kapal Citra 20 dengan muatan bahan pemancar hilang kontak saat bertolak dari Mimika dengan tujuan Kabupaten Yahukimo. Kapal yang mengangkut 12 kru itu seharusnya sudah tiba di Kabupaten Yahukimo pada tanggal 18 Juli lalu. Namun hingga kini belum ada kabar. Kantor SAR Mimika yang mendapat laporan langsung menerjunkan tim untuk mencari di perairan Mimika. Tim SAR sudah mempelajari peta dan rute kapal tersebut. Dan seharusnya kapal melewati jalur Kabupaten Asmat. Kami mendapat laporan bahwasannya KM Citra 20 berangkat dari Timika menuju Pelabuhan Asmat, berangkat pada hari Senin dan harusnya tiba di Pelabuhan Asmat sore hari Kamis jam 17.00. Namun sampai saat dilaporkan belum kembali. Kami langsung mengawasi berita tersebut dan melaksanakan koordinasi dengan stasiun ronda pantai serta kapal-kapal yang melewati jalur tersebut. Sampai sore hari memang hasilnya masih nihil. Selanjutnya kami melaksanakan pencarian di hari Sabtu dengan melaksanakan pencarian di kurang lebih jaraknya dari Asmat 35 nautical mile dan memeriksa jalur-jalur pelayaran. Namun masih dalam hasil pencarian ini. Selanjutnya hari kedua di hari ini kami melaksanakan pencarian dengan mengerahkan tim SAR gabungan terdiri dari Angkatan Laut, kemudian Polisi Perairan serta tim kami yang ada di atas. Sampai saat ini masih kita laksanakan pencarian, mudah-mudahan di hari ini bisa kita temukan dalam keadaan selamat. Saat ini tim SAR gabungan tengah menyisir rute yang dilewati kapal. Hingga berita ini disusun, tim SAR masih terus mencari, sedangkan nasib 12 ABK kapal tersebut juga belum diketahui. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satu kapal dengan 7 nelayan asal Merauke, Papua Selatan kembali ditangkap pemerintah Australia karena memasuki perairan Australia. Ketua Harian Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, wilayah Merauke, Aceng Sumarlin mengatakan dari 7 nelayan tersebut, 2 diantaranya masih di bawah umur sehingga pemerintah Australia langsung memulangkannya ke Indonesia. Mereka langsung diangkut kapal nelayan lain yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi tertangkapnya kapal Fadil. Terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kita dari Papua Selatan ini melintas batas kembali ke negara tetangga di wilayah perairan Australia. Terkait itu memang benar adanya KM Fadil Jaya sementara ditarik ke Australia. Sementara kita juga lagi menunggu informasi dari kedutaan yang ada di sana. Mungkin untuk selanjutnya kita nanti berkoordinasi dengan pengelola perbatasan begitu. Berapa kapal yang ditangkap sebenarnya ini, Pak? Untuk sementara informasi yang kami dapat, 1 kapal yang ditangkap di bawah KM Fadil Jaya itu? KM Fadil Nah, Jaya. kalau KM Apni itu? KM Apni itu bukan ditangkap, Pak. Itu kebetulan jaraknya cuma beberapa puluh mil. Jadi karena ABK Fadil Jaya itu ada yang masih di bawah umur katanya, menurut keamanan Australia masih baby. Jadi Fadil Nur Apni dipanggil untuk diminta bantu membawa pulang kru yang tadi yang 2 orang. Sementara 5 nelayan lainnya termasuk nahkoda saat ini masih berada di Australia untuk menjalani pemeriksaan.
Bulan lalu ada 15 nelayan asal Merauke yang ditangkap tentara Australia namun sudah dipulangkan ke Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pagi, Pak Kaban. Penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk mengumpulkan Forkopimda pasca kasus penembakan yang berujung kerusuhan di Kabupaten Puncak Jaya. Rapat juga dihadiri perwakilan MRP dan TNI serta Majelis Rakyat Papua Tengah. Ripka mengatakan saat ini situasi di Puncak Jaya sudah aman, namun Pemprov Papua Tengah tetap mendorong aparat menyelidiki kematian terhadap 3 orang yang diduga anggota organisasi Papua Merdeka. Selain itu, Gubernur juga meminta masyarakat beraktivitas seperti biasa. Ya, yang jelas semua stakeholder masyarakat kita yang ada di sana, tokoh adat, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, ketua klasis, dan juga kepala distrik, tokoh pemuda, gampi, semua sudah menyatakan berdamai. Nah, tetapi tentunya itu dilalui dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan, difasilitasi, dimediasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Papua Tengah. Seperti itu. Himbauannya kepada masyarakat? Himbauannya kepada masyarakat tetap tenang, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan ya kita harapkan menghadirkan kedamaian di Puncak Jaya. Ya, kami harap, saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, karena situasi ini tidak berlanjut terlalu lama, tapi dalam 1 hari masyarakat sudah menyatakan ini spontanitas terjadi, dan mereka juga sudah hidup rukun. Tadi kami lihat dalam video, kami lihat bahwa mereka sudah bersatu. Dan ini satu hal yang baik yang perlu dipertahankan, karena tanpa kedamaian tidak mungkin kita hidup bersama. Sementara itu, keluarga korban meminta Kodam 17 Cendrawasih menurunkan tim investigasi untuk memeriksa tentara yang menembak 3 orang yang diduga anggota organisasi Papua Merdeka. Menurut keluarga, ketiga korban adalah warga sipil, bukan anggota organisasi Papua Merdeka. Yang tersebar sekarang saya mau sampaikan ke pihak TNI bahwa apa yang laporan yang diterima oleh Kodam, yang itu kami tidak salahkan, karena itu sebagai institusi TNI mereka punya jalur, silakan. Ini tapi saya hanya minta satu hal, kalau bisa pihak Pangdam turun cek di tempat TKP baru bisa sampaikan statement seperti itu. Itu statement yang salah. Bapak punya anggota di sini itu salah. Bapak bisa lihat ini, kami semua tokoh ada di sini mewakili pemerintah, apa ada di sini. Bapak harus cek dulu baru bisa ambil statement itu. Bapak punya anggota sudah salah bertindak. Makanya kami tidak terima dengan itu. Jadi kalau bisa tarik ucapan dari Pangdam. Dan kami minta tim untuk pencari fakta harus turun. Pencari fakta harus turun ke sini. Supaya biar mereka tahu, bila perlu itu orang dari luar juga bisa, media juga bisa datang ambil di sini. Kasus itu berawal saat tentara mengendus salah satu anggota OPM, Teranus Enumbi, dan anggotanya yang memasuki kampung Karubate, distrik Muara, dengan membawa senjata api. Rabu pekan lalu, keluarga korban datang ke rumah sakit dan mengamuk. Mereka menyerang aparat dengan panah dan batu. Dalam insiden ini, 2 mobil polisi serta 2 mobil tentara dan mobil dinas Sekda Puncak Jaya dibakar. Pemicu kemarahan warga karena tidak terima keluarganya tewas ditembak. Sementara aparat menuding 3 orang itu adalah anggota organisasi Papua Merdeka. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.